Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, kembali lagi di pembahasan tentang desain atau teknik analisis data, di mana kali ini kita akan membahas tentang desain eksperimen, khususnya tentang ANACOVA atau analisis kovariat. Nah, analisis kovariat secara sederhana merupakan gabungan antara analisis varians atau ANAVA dengan analisis korelasi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jika ANAVA hanya digunakan untuk membandingkan mean atau varians saja antar kelompok, maka ANACOVA selain juga membandingkan mean atau varians antar kelompok juga menghitung korelasi dengan variabel lain. Kita membandingkan variabel tergantung atau dependent atau Y ditinjau dari variabel bebas X1 dan atau sekaligus menghubungkan variabel tersebut dengan variabel bebas lainnya. Nah, variabel X2 yang dipakai untuk memprediksi inilah yang disebut dengan kovariat. Seperti misalnya ada hasil belajar, kemudian kita mau tinjau dari kemampuan awal atau pre dan post test, gitu. Dan kita bandingkan juga dia dengan yang model A1 juga dengan model A2. Maka variabel tadi kemampuan awal atau pre test itu menjadi kovariat. Selanjutnya, ANACOVA ini masuk dalam keluarga teknik analisis data, statistik, parametrik. Oleh karena itu, harus ada asumsi, walaupun ini juga menjadi perdebatan ya, uji asumsi ini. Tapi paling tidak kita ikuti saja yang mainstream, analisis harus dipenuhi beberapa asumsi. Salah satunya adalah asumsi uji normalitas. Selain itu, data juga harus berada pada level interval atau rasio. Jadi nggak boleh sifatnya nominal maupun ordinal. Asumsi lainnya khusus untuk teknik ini adalah homogenitas varians antar kelompok. Jadi ada uji normalitas, ada uji homogenitas. Karena tadi kita lihat ada korelasi, syarat lainnya satu variabel disebut sebagai kovariat atau kovariabel adalah adanya hubungan linier antar kovariabel dengan variabel dependennya atau variabel tergantungnya atau variabel terikatnya. Nah, hubungan ini harus dibuktikan dengan analisis regresi korelasi. Maka nanti ada uji linearitas dan uji juga signifikansi koefisien regresi, uji signifikansi koefisien korelasi. Yang itu ujung-ujungnya adalah multikolinearitas. Nah, jika ada korelasi yang signifikan antara kovariabel dan variabel tergantung, maka analisis kovarian bisa dilanjutkan. Kesimpulannya, analisis kovarian merupakan kombinasi antara analisis regresi dengan analisis varians. Oleh karena itu, uji hipotesis dalam analisis kovarian memerlukan uji prasyarat hipotetik, baik analisis regresi juga analisis varians, jadi gabungan dua-duanya. Sehingga ada yang digunakan untuk uji asumsinya adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan juga uji multikolinearitas. Nah, untuk kali ini saya akan batasi sampai anarek saja. Uji linearitas dan uji autokorelasi multikolinearitas adanya di anarek gitu ya, analisis regresi korelasi linear. Jadi nanti akan ada uji linearitas, uji koefisien korelasi, uji signifikansi koefisien regresi. Selanjutnya, apa sih tujuan ANACOVA? Tujuannya itu adalah menguji hipotesis. Jadi dia menguji teori. Basis hipotesis yang digunakan itu berbasis pada kerangka teoretik. Ya, menguji hipotesis yang dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh variabel lain yang turut berpengaruh. Jadi dalam satu skema atau dalam suatu desain permasalahan itu nggak hanya satu kan biasanya, bisa dua, bisa tiga gitu yang ikut berpengaruh. Nah, ini dikontrol pengaruhnya terhadap variabel kriterion atau variabel Y atau variabel dependent atau variabel terikat ya. ANACOVA dilakukan juga dengan cara menguji perbedaan residu setelah rata-rata dikurangi. Jadi ada peningkatan. Misalnya tadi, ketika anak diuji kemampuan awalnya, misalnya 80, kemudian dikasih treatment, dia naik menjadi 90, tentu treatmentnya lebih signifikan anak yang
awalnya kemampuannya 40 kemudian menjadi 70, walaupun pada akhirnya 90 tetap lebih tinggi dibanding 70. Yang kita lihat bukan angka akhirnya, tapi deltanya, perbedaan residunya setelah rata-rata dikurangi. Oke, sudah paham ya tentang variabel kovariat ini? Nah, kovariat atau kovariabel adalah variabel yang mempengaruhi variabel kriterion, variabel Y, tapi pengaruhnya dikontrol. Tadi dikontrol oleh variabel kovariat ya. Menggunakan regresi linier caranya. Maka harus linier dulu kovariatnya dengan variabel Y-nya. Nah, oleh karena itu, secara overall, ANOVA yang menggunakan model regresi linier untuk mengontrol kovariabel. Nah, contoh nih ANOVA. Seorang guru ingin melakukan eksperimen. Dia ingin menguji apakah model pembelajaran ya, variabel X-nya, X ini model pembelajarannya bisa berbentuk CTL, Contextual Teaching and Learning, dan juga kooperatif. Jadi ada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Berpengaruh terhadap kemampuan membaca siswa SMK atau Y. Jadi ada dua kelompok yang digunakan, yaitu kelompok eksperimen yang diberi CTL dan kelompok kontrol yang diberi kooperatif A2. Kita tahu bahwa kemampuan awal X juga berpengaruh nih. Jadi setiap siswa itu pasti punya kemampuan awalnya dalam membaca. Nah, turut berpengaruh. Kita mau kontrol nih terhadap kemampuan membaca siswa SMK ini. Akan tetapi peneliti kesulitan untuk mengontrol variabel kemampuan awal X melalui desain eksperimen yang biasa, yang kemarin yang sudah kita bahas. Oleh karena itu, kemampuan X-nya dapat dikontrol dengan teknik statistik ANOVA. Kemampuan membaca siswa Y, ya variabel Y-nya, kemampuan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen kemudian dibandingkan dengan mengontrol kemampuan awal. Dengan kata lain, perbedaan kemampuan awal antara kedua kelompok tersebut pengaruhnya dihilangkan. Di sini kita bisa lihat data mentahnya. Contoh judulnya berarti pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan membaca siswa SMK ditinjau dari kemampuan awal. Kode A1 itu untuk CTL, untuk kelas eksperimen, dan A2 itu untuk kelas kontrol. Y itu hasil belajarnya atau kemampuan membacanya. Nah, yang X itu adalah kemampuan awal. Hipotesis statistiknya H0 menyatakan mu A1 sama dengan mu A2. Sedangkan H1, mu A1 tidak sama dengan mu A2. Kemudian kita masukkan saja dalam bentuk Excel. Nah, kira-kira seperti ini. Excel ya. Nah, gambaran Excel seperti ini. Jangan lupa kita save as dalam bentuk CSV. Oke. Kemudian kita buka JSON, kemudian kita lihat open send file. Oh iya, ini ada. Sudah ada ya, sudah saya siapkan. Jangan lupa untuk JS kita ubah menjadi scale tadi ya, karena asumsinya adalah data interval atau data rasio. Tadi sudah disebutkan. Yang pertama kita harus lihat apakah dia uji normalitas, linearitas, homogenitas, dan juga uji anarek ya. Namun sebelum itu kita bisa lihat dulu secara umum apakah kemampuan tadi siswa yang kelas kontrol dan kelas eksperimen berbeda nggak secara nyata gitu ya, secara nyata. Ternyata hasilnya signifikan karena p-value-nya di bawah 0,05. Artinya terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, antara siswa yang dikasih CTL dengan kooperatif. Kalau kita melihatnya secara umum dengan uji T. Kita sambil bisa lihat uji normalitasnya. Uji normalitasnya dua-duanya ternyata lebih besar 0,05-nya sehingga H0 diterima, yang artinya kedua kelompok ini terdistribusi normal. Oke. Jadi secara umum dengan uji T, uji perbedaan rata-rata, dua kelas ini terdapat perbedaan. Oke, tapi apakah perbedaannya itu hanya berasal dari model pembelajaran yang digunakan? Nah, ini yang penting kita ketahui ya.
Oleh karena itu kita harus ke ANAKOVA, tapi kita lalui dulu tadi uji homogenitas, uji linearitas. Sekarang kita masuk ke uji linearitas. Regresi linier, di mana di sini ada Y sebagai variabel dependen dan X sebagai variabel kovariat. Oke, korelasinya sebesar 0,937 antara X, yaitu kemampuan awal, dengan kemampuan membaca siswa, di mana koefisien korelasi ini kita uji signifikansinya. Kita lihat uji T-nya 11,356, di mana p-value-nya di bawah 0,05. Artinya koefisien korelasi sebesar 0,937 ini signifikan. Kita lihat lagi uji signifikansi koefisien regresi, di mana bentukan regresinya, regresi liniernya itu sebesar Y sama dengan 3,405 plus 0,717 X1, yang juga dilihat, kita lihat sini F-nya sebesar 128,956, di mana p-value-nya lebih kecil dari 0,05, artinya signifikan. Oke, 3 asumsi sudah dilewati, semuanya lolos uji prasyarat analisis. Kita masuk ke ANAKOVA. ANAKOVA-nya berarti Y-nya masuk dependen, kemudian ada fix faktornya, ya, kemudian ada Y sebagai kovariat. Oke, kita tunggu. Kita juga mau lihat statistik deskriptifnya. Nah, kita lihat di sini. Statistik deskriptif menyatakan bahwa rata-rata antara yang kelas kontrol dan kelas eksperimen itu sangat berbeda, 8,5 dengan 5,7. Ya, 5,7 ini berarti sangat beda. Jadi wajar ketika uji T-nya itu terjadi perbedaan, ya, sangat signifikan, ya, 0,001 dengan T hitung sebesar 6,159. Oke, tapi apakah perbedaan ini benar-benar karena model pembelajaran CTL-nya? Kita lihat di A. A ini kan merupakan metode, ya, berdasarkan metode yang dikontrol dengan X. Kita lihat F-hitungnya sebesar 1,803 dan p-value-nya sebesar 0,197, yang artinya lebih besar. H0-nya justru diterima di sini, yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara siswa yang diajar dengan model CTL dan model kooperatif. Kemampuan membacanya tidak ada perbedaan karena dikontrol dengan kemampuan awalnya. Artinya gimana? Artinya hasil yang ada itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan awal siswa. Asumsinya apabila kemampuan awal siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen itu sama, boleh jadi hasilnya juga sama, rata-rata min-nya tidak jauh berbeda. Itu. Jadi itulah gunanya kovariat. Coba kita lihat lagi, ya, asumsi-asumsi lainnya. Oh, uji homogenitas di sini. Kita lihat uji homogenitasnya ternyata di atas 0,05, artinya H0 diterima. Data terdistribusi normal, regresi linier, dan juga terambil dari populasi yang homogen. Kita lihat lagi, ini dari kontrasnya, kemudian posok, ya, posok itu uji lanjut baik TEDANET maupun SCIF. Kita lihat SCIF, TAKI, dan TEDANET. Kalau TAKI ini kita mau lihat perbedaan secara overall, secara keseluruhan setelah dikontrol oleh kemampuan awal. Ternyata T-nya minus 1,343 karena variabel model pembelajaran berupa CTL itu dibandingkan dengan kooperatif, CTL kurang kooperatif, ya, jadinya di sini sehingga minus karena kan dia uji T itu dua pihak. Kita lihat p-value-nya sama-sama baik TAKI maupun SCIF itu menunjukkan hasil yang sama dengan ANAKOVA di atas. ANAKOVA di atas menunjukkan p-value-nya sebesar 0,197, yang artinya lebih besar dari 0,05. H0 diterima, yang menyatakan tidak terdapat perbedaan kemampuan membaca siswa SMK
baik yang diajar dengan model CTL maupun kooperatif. Nah, TEDANET ini mengkonfirmasi UJT yang di atas. UJT yang di atas ini, yang sederhana tadi, Independent Sample Test. Tapi, kalau tanpa mempertimbangkan kemampuan awal, antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu terdapat perbedaan yang signifikan tanpa mempertimbangkan kemampuan awal. Artinya, kenaikan atau rata-rata yang 8, itu merupakan kontribusi dari kemampuan awal. Demikian pembahasan tutorial JHSP pada anak KOFA yang sederhana. Nanti kita mulai bagaimana dengan anak KOFA dengan kovariat yang 2 maupun juga atau juga dengan variabel moderator. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.